warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heri Nur Cahyo dari A2 Manajemen Unwahas. Nah, di sini saya akan membuat video wawancara untuk UTS dengan matkul kreativitas berpikir kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke warung sembakonya Ibu Siti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Heri Cahyo dari kampus Unwahas, izin untuk mewawancarai dengan buat tugas memenuhi syarat matkul kuliah. Nah, saya tertarik pada toko ibu yang rame saat ini, yang omsetnya kelihatannya kayak berjalannya lancar. Terus saya lihat juga usahanya selalu lancar gitu. Apakah diperbolehkan buat wawancara pada dengan Boleh lah, enggak apa-apa. dengan ibu siapa ini? Ibu Siti. Ibu Siti. Baik Bu, saya akan mau wawancarai. Dah. Sebelumnya terima kasih Bu, sudah diperbolehkan buat masuk ke dalam jenengan itu. Nah, alhamdulillah saya bisa berkenalan langsung, bisa wawancara langsung sama jenengan. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan buat wawancara. Mungkin kalau nantinya Ibu keberatan buat menjawab itu tidak apa-apa, nggak dijawab Bu. Nah, saya izin bertanya ini untuk mengenai toko sembako yang Ibu jalankan. Nah, awal mula Ibu bikin usaha itu kenapa ya Bu, dan bagaimana gitu sejarahnya gitu Bu? Karena sejarahnya itu saya itu anaknya kan masih kecil-kecil, mau bekerja nggak bisa, keluar rumah nggak bisa. Nah, akhirnya saya jualan di pasar pertama kali itu. Pertama kali jualan tuh modal, kalau soal modal waktu itu ya dikit sih, mungkin bagi sekarang uang itu sedikit, tapi bagi itu uang itu tahun 2000 itu banyak, ada kurang lebih 500.000 lah. Uang segitu saya putar buat jualan kecil-kecilan gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah masih berjalan. Sekarang berarti modal kan dulu kan awal kan 500 ya Bu. Sekarang kan udah masuk ke tahun 2025 itu. Berarti modal sekarang udah kan harga juga udah pada naik gitu ya Bu. Kalau sekarang modalnya mungkin kira-kira berapa Bu? Kalau 10 lebih ada, 10 Untuk juta lebih itu ada. berarti per bulan Bu. Kalau itu kan model. Nah, kalau omset jualan per hari ya kita nggak laku, kadang sehari, kadang jualan tuh 1 juta dapat. Itu baru dapat uang, maksudnya dapat orang jualan, hasil jualan. Kalau untung ya nggak tahu, pokoknya kita muter aja tuh. Kalau sepi ya kadang 500. Ya pokoknya kalau jualan itu kadang ada sepi, ada ramenya. Nah, terus kan biasanya kan Bu, kalau di dalam usaha itu kan pasti ada masalah ya Bu, dari lingkungan, dari persaingan juga gitu. Nah, biasanya masalah pedagang itu yang Ibu sering alami itu apa aja ya Bu? Kadang itu orang minta utang itu kadang-kadang nggak nyalutan. Nah, ada gitu. Terus kadang ada juga kita beli barang, kadang-kadang kita tuh ngecek salah. Nah, itu ada itu ya, pastilah kalau orang jualan itu pasti ada masalah itu ada. Tapi alhamdulillah ya, sampai sekarang sih masih istilahnya alhamdulillah masih bisa diatasi lah masalah-masalah itu. Nah, sekarang kan alhamdulillah Bu, tokonya kan saya lihat juga alhamdulillah lumayan rame, dari pelanggan-pelanggan yang tetap gitu. Nah, Ibu kan kadang kan mikir kayak gimana ya caranya agar pelanggan-pelanggan itu biar tetap di toko Ibu, soalnya kan juga banyak persaingan ya Bu. Apalagi toko sembako di kawasan desa ini kan banyak saingannya, yang kayak tetangga kadang juga membuka toko sembako gitu ya Bu. Nah Ibu biar
gimana caranya biar pelanggan itu tetap bisa tetap di ibu itu gimana caranya, solusinya itu gimana Bu? Kalau jualan sih saya ambil untungnya sedikit, sepenting dikit tapi keluarnya banyak. Dalam arti barangnya keluar banyak. Jadi itu yang membuat orang tuh senang belanja di saya. Maksudnya tuh kita nggak usah ambil untung banyak-banyak, nggak perlu, sepenting dapat untung sedikit nggak apa-apa. Yang penting lancar gitu aja. Nah, terus saya ada pertanyaan juga Bu. Nah di perkembangan zaman sekarang kan banyak juga kan yang memakai kayak handphone. Nah perkembangan zaman itu kan kadang kan banyak juga yang pembeli online gitu kan Bu. Nah kalau dengan pembelian online itu ngaruh nggak Bu? Kayak kan biasanya kan sekarang kan banyak yang beli online, apalagi kan toko sembako itu kan banyak yang kayak saingannya kayak Indomaret, Alfamaret gitu kan Bu. Nah itu tetap bisa bersaing nggak Bu di toko sembako yang sekarang ini? Ya alhamdulillah masih bisa, alhamdulillah masih bisa. Soalnya kan yang beli di toko ibu itu kan mayoritas kan ibu-ibu, bukan anak muda. Jadi dia itu nggak ngaruh sama online itu, nggak ngaruh. Masalahnya takutnya kalau online itu kalau orang tua kan tidak sesuai sama barangnya, makanya kalau seusia ibu itu ya belinya sukanya yang langsung gitu, nggak yang online. Jadi kan yang jual yang beli di rumah ibu itu gitu. Nah sekarang juga banyak yang memakai kayak perkembangan zaman itu kan banyak yang memakai kayak kris gitu, terus sponsor kayak kadang iklan gitu, kayak kadang juga promosi lewat grup WA atau apa gitu. Nah ibu memakai kris gitu nggak Bu? Oh, nggak bisa pakai. Nggak bisa pakai. Orang tua soalnya nggak bisa. Kalau misal itu dikasih ke warung gitu, menurut ibu masih kayak butuh banget atau belum butuh Bu? Kalau di tempat jualan itu sih nggak perlu ya, nggak perlu yang kayak gitu itu nggak perlu. Nah, soalnya kan mayoritas orang tua nggak seusia ibu yang beli. Yang beli ya. Nah terus untuk pesan nih buat anak-anak muda, atau dulu awal motivasi ibu, atau kalau motivasi ibu sih yang pertama mungkin untuk sebelum penutupan ya Bu, ini kan motivasi ibu biar biar orang tuh bisa bertahan lama ke toko sembako gitu. Terus motivasi ibu biar buat kenapa bisa bertahan sampai sekarang gitu, kenapa gitu. Ya, penting itu kalau mau jualan, kalau buka usaha itu yang pertama itu sabar, jujur. Terus kalau bisa itu kita sama pelanggan itu diusahakan ya sebaik mungkin. Makanya istilah jangan sampai kayak kok tidak menyenangkan sama pembeli itu, jangan. Pokoknya kita berusaha baik lah sama pembeli itu. Pelanggan jadi senang ke kita, jangan sampai mengecewakan pelanggan. Terus yang pokoknya yang penting itu jujur sama sabar, sama satu lagi semangat, jangan cepat menyerah. Alhamdulillah insya Allah bisa berjalan. Nah untuk motivasi atau pesan buat kayak kan saya lagi kuliah juga, untuk saya itu untuk kuliah itu kan gimana Bu, untuk motivasi anak muda untuk membuka usaha itu motivasinya, pesan-pesannya gimana untuk Ya itu tadi maksudnya anak muda itu pokoknya kudu mentalnya itu juga jangan cepat menyerah lah istilahnya. Kudu semangat, walaupun banyak saingan tetap semangat, jangan cepat menyerah. Walaupun ya biasa sih kalau usaha itu dari pertama ya itu kadang ada pembeli tapi tetap sabar, itu sabar. Ya itu yang paling penting. Cukup Bu, mohon maaf ya Bu mengganggu waktu Ibu jualan gitu. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.